Oke, 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 oke. Saya akan share screen lagi ya. Oke. Eh, jadi kemarin waktu saya ngajar terlalu loncat kayaknya. Coba kita coba lihat lagi ya. Bisa nggak di sini ada yang dari nol. Soalnya kemarin hari Kamis saya bisa ngajarnya dari nol banget sih. Cuman linknya lupa, nggak dicatat. Ini tutup cancel. Ini percobaan. Mudah-mudahan dapat linknya lagi. Oke. Oh, ini dia. Oke. Ini ada kata-kata quick start for Python. Sarannya baca yang ini dulu, baru nanti loncat ke data science yang sebelah kiri ini. Oke. Google AI Studio, mungkin kalau mau main-main AI, pakai Google AI Studio bisa. Cuman yang saran paling kalau mau mainan karena ini pelajarannya pakai Python, sarannya klik Python ini buat belajar. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nanti sudah ini kita bisa masuk data science, terus sudah gitu bisa machine learning. Yang data science itu cuman belum sampai machine learning kalau data science ya. Data science kira-kira kalau kita punya data mau diapain nih data? Belum sampai bikin model segala macam. Jadi misalnya kita datanya berbentuk matriks, mau disortir ke, mau di split, itu data science. Oke. Ke- Dalam data science yang ini ya, data science yang ada di Google Lab itu data science itu cuman data pakai NumPy atau pakai Panda kita bisa obok-obok tuh filenya. Tapi belum sampai modeling. Kalau modeling udah masuknya machine learning. Data science sama machine learning itu makainya Python. Jadi kalau jadi waktu hari Kamis kemarin pagi saya nggak sengaja ngeklik Python yang ini. Nah, ternyata ini sangat membantu sekali buat belajar Pythonnya langsung. Jadi sarannya sih belajar Python dulu sampai agak khatam baru masukin ke data science sama machine learning. Kalau nggak masuk sini berabe urusannya. Oke, oke. Ini kita bisa lihat. Nah, yang saya belum bisa di sini ada interface ke Gemini. Nah, ini harusnya sih bisa bantu ngoding si Gemininya. Cuman saya belum tahu caranya. Oke. Eh, kita bisa pakai akun Google di sini bisa, tapi ini nggak saya pakai. Oh ini kalau mau pakai Google ini ya, Google AI, oh, ini Google AI SD card. Tar, tar, tar. Ini diloncat dulu Google AI. Wah ini mah horor. Dan ntar ada yang lebih maksudnya bukan Python yang ini. Saya mau Python sederhana aja. Python beneran ini mah akses Google AI pakai Python. Oh ini gini ini API. Oh ini getting started coba. Ini ada yang pakai Pythonnya doang. Nah kalau NumPy ini kan minggu lalu udah saya bahas ya. Tapi NumPy ini benar-benar buat bahas ngobok-ngobok datanya ya, bikin data, ini bikin X sama Y apa segala macam. Pythonnya mana Pythonnya? Machine learning, nggak ada. Kemarin saya pakai yang mana ya? Ini kalau nggak dicatat gini nih, lupa. Makanya yang mana ya? Saya pengen, udah gini aja lah, pakai ini aja, Google Colab Python. Ini nggak saya catat sih, Python Basic. Oke, mudah-mudahan dapat di sini. Oke, ini dapat benar. Python Basic ada di Google Colab. Oke. Kalau yang ini udah kita kemarin, jadi kita punya variabel sama dengan berapa, langsung kita print variabelnya, beres. Bisa juga caranya di sini nih, caranya gini ya. Atau cara kedua, print pakai kurung.
Apa diketik aja ya. Seconds in a day. Jadi format yang benarnya pakai titik koma kayaknya. Kayaknya ya. Kayak kalau kita run harusnya keluarnya oke, run anyway. Ini lagi connect ke Python tree-nya, connecting, masih belum jalan. Oke, udah selesai. Harusnya keluarnya 2 biji. Kok keluarnya cuma 1? Eh, nggak keluar. Kalau saya buang yang ini Sekali gimana? lagi, Prof. Oh, sekali lagi ya. Coba saya ini ya. Oh, langsung jalan ya. Jadi caranya gitu ya. Dah. Ini mah biasa aja sama kayak tadi. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah ini kalau operasi aritmatik plus kali bagi pangkat integer division, jadi nggak ada ininya ya, nggak ada sisanya dibuang. Operatornya yang ini. Yang akan sering kita pakai di AI dan teman-temannya adalah kita bikin ini list, bikin apa ya, bikin array, order sequence of element. Jadi ini bentuknya kayak gini. Kalau kita isi jadi kayak gini, atau ini eh, bisa kita tambahin 4, kita tambahin ke belakang. Jadi ini kosong. Di sini kita isi 1, 2, 3. Oke, sekarang kita tambahin 4, kita print kayak gitu. Atau di sini kita kasih gini juga bisa. Di sini aja ya. My list. 1, 2, 3 pas sampai sini karena ditambahin 4 di belakangnya 1, 2, 3, 4. Kita pengen lihat yang nomor 2, my list 2. Dia 0 ya, mulainya dari 0 berarti ya, 0, 1, 2. Keluarnya 3, coba my list 0, 1. Jadi ini 1 adalah yang ke 0. Eh, yang nomor 1 adalah yang ini. Sorry, yang ini. Oke, 2. Eh, 2 isinya 3. Jadi dia mulainya dari 0 ya angkanya. Kalau kita pengen eh, ini dari start sampai finish ya. Ya, nomor 2 sama 3 berarti 0, 1, 2 sama 3. Oke. Jadi dia mulai dari 1, 2. Jadi penutupnya yang ini ya. Oke. Jadi dapat 2, 3-nya aja. Kalau dia mau eh, mulai dari 1 sampai semuanya, berarti dari yang ini ya, nomor 1, 2, 3. Jadi dapatnya 2, 3, 4. Harusnya dibikin nomornya sama, tapi ini bikin beda sih ya udah. Jadi lebih enak. Apakah 5 dalam list itu 5 in my list? False. Oke. Panjangnya list, length to length, panjangnya list 4. Kalau mau bikin string, string 1, string 2, oke. Ini udah masuk. String 1 yang nomor mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3. Berarti. Oke. E. Kalau kita run, keluarnya Coba kalau kita ganti 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 adalah T. T. 6 adalah lagi. Gitu. Itu ya. Jadi dia mulai dari 0 bukan dari 1. Itu yang perlu kita ingat. Dan kalau 5 ke atas, berarti 5 ke atas mulai dari sini ya. Sini ke atas. Ini adalah teks. Oke. Kalau kita mau gabungkan dua teks ini dikasih spasi di tengahnya, string 1 plus string ini sama string ini sekalian di print, ini langsung ngeprint sekalian. Jadi ini. Oke.
some text spasi some other text karena ini awalnya some text terus some other text. Perhatiin yang satu pakai kutip dua, yang satu kutip satu, nggak masalah. Jadi itu enaknya mainan Python. Nah, sekarang variabel-variabel yang dimainin, oke, ini ada lebih kecil sama dengan lebih besar. Oke. If my variable lebih kecil nol negatif, if sama dengan nol null, if sama dengan lebih kecil ini positif. Kalau 5 berarti positif sih sebenarnya. Oke. Kalau kita mau eksperimen, kita bisa buang ini. Eh, nggak bisa, nggak bisa. Karena dia cuma bisa ngeprintnya variabel. Nggak bisa digituin. Tadi saya mau buang. Tapi kalau variabel baru bisa. Oke. Paling dia bikin string. String negatif. Oke. Negatif. Oke. String null. Null. String positif. Jadi mainnya gitu-gitu aja. Ini saya ganti jadi string negatif supaya bisa di print langsung. Ini percobaan ya. String null. String. String. String positif. Coba kita print. Kita jalanin. Gak mau. Gak mau dia. Jadi harus kalau udah mainan gitu nggak bisa langsung di print gitu, nggak mau dia ngamuk. Oke. Jadi harus pakai print. Ya udah. Sekarang loop biasa ini ada beberapa perintah loop bisa while, bisa for. Oke. While length my list adalah panjangnya list, terus kita print satu persatu. Oke. Jadi eh, ini kalau kita mau nambahin ke i-nya, i ditambahin satu. Oke, ini kalau kita my list ada di atas harusnya. Mana tadi my list? Ini my list ini. Ini kan my listnya ada 4 ya. Coba kita jalanin, dia harusnya ada 4. 4. Kita percobaan ya. Ini percobaan. Kalau saya pakai ini mau nggak? Saya kasih pagar dulu ya. I plus plus mau nggak? Oh, stuck error. Eh, ya udah. Jadi perintahnya yang ini yang benar. Itu biasanya kalau pakai for coba kita percobaannya. Ini for i range. Oh dia langsung range soalnya. Eh, ya udah agak beda sama C sih. Oke. Ini in range. Oke, range-nya adalah kalau kita ganti range-nya 4 sama, coba kita ganti 5. Mau nggak? Udah lebih banyak daripada isinya i sendiri. Nah, sintaks error karena 5-nya nggak ada. Oke. List index out of range. Oke. Jadi paling gampang disesuaikan sama range-nya dia. Ini logiknya lebih enak sih daripada pakai itu. Soalnya ini ngebloknya apa range-nya langsung ke kunci sama my list ini. Oke. 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 Function itu kalau ini buat looping ya, looping bisa make in apa segala macam. Kalau nah ini mulai function bisa kita call dari ini multiply ya. Multiply itu fungsinya yang ini.
Square adalah inputnya X dikuadratin. Kalau multiply, inputnya A dan B, outputnya A kali B. Kalau yang square, inputnya X, outputnya X kuadrat. Oke, kira-kira kayak gitu. Kalau kita multiply doang, harusnya 6 di sini. Oke, kalau square doang, 10 harusnya 100. 100. Oke, kalau 6, 36. Ini pertanyaan anak SD. Oke, jadi kita bisa, oh bisa juga langsung A dan B-nya dimasukin di sini. Oke, nah ini relu dipakai di neural network. Jadi relu kalau kita lihat nanti di neural network, neural network, ini gambarnya kayak gini neural network. Oke. Ini kita pakai buat klasifikasi, bukan ya klasifikasi. Kalau ada pixel mau keluar apa? Ini kan pixelnya berapa kali berapa ini titik-titiknya. Kita tahu angka ini 3, tapi berbentuk pixel ya 3. Nanti pakai neural network diklasifikasiin, nanti dia langsung tahu, oke ini angka 3 di sebelah sini. Ini ada sampai 9 biasanya. Oke. Nanti dia bisa klasifikasiin. Tapi sebelumnya harus dikasih model dulu sih. Nah, nah kalau kita lihat neural network itu sebenarnya persamaannya persamaan linear kayak gini. AX plus B sama dengan Y. Nah, kalau kita lihat di sini, mana rel nah ini dia. Jadi sebetulnya nih W itu A kali X, tapi ini X-nya banyak. Jadi A1, X1, A2, X2 sampai ini dijumlahin ada activation function plus B biasanya. Jadi AX plus B sama dengan Y, outputnya Y. Cuman di neural network, B-nya ini diganti sama activation function. Activation functionnya macam-macam. Activation function in neural network. Ada banyak activation function. Ini dia contohnya nih ya. Ada relu, ini relu. Ada elu, elu tuh ada bocornya di sebelah sini. Ini nggak ada bocornya nih. Pas sampai titik nol dia nol semua. Pas positif dia positif. Pas nol nol. Kalau ini agak bocor dikit di sini. Di sini agak bocor juga. Ini yang biasanya kita pakai kalau kita melakukan klasifikasi kategori aja. Kalau relu biasanya dipakai buat sesuatu yang nilainya banyak ya kayak linier apa segala macam persoalan linier makanya relu sih biasanya. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Nah, ini relu. Relu itu X sama dengan X. X sama dengan X kalau X lebih besar nol. X sama dengan nol kalau X-nya nol dan minus. Sama dengan nol. Oke. Dan ini kita bisa definisikan. Oke. Kalau ini agak gombal sih. Relu sama dengan minus 3. Parah. Jadi ini min 3 terus. Mau dikasih X berapapun. Uh, oh, enggak. Dia manggil kalau minus 3 hasilnya apa gitu ya. Harusnya nol nih. Relu min 3 harusnya nol ya. Oh ini mendefinisikan fungsinya. Relunya dipanggilnya di kagak ada. Oke. Tapi ini harusnya kenapa min 3 di sininya? Nggak beres. Harusnya fungsinya relu sama dengan X kalau X lebih besar nol. Kalau nol lebih kecil nol itu minus 0 hasilnya. Oke. Eh, ini dia bikin vektor aja, kasih nama Euclidean norm, tapi dipakainya kapan nggak tahu, saya belum pernah pakai soalnya. Oke, di maksimum vektor
Masa nggak keluar sih? Ini lagi penasaran aja iseng. Nggak keluar apa-apa. Kok nggak keluar? Ini padahal value-nya udah. Oh, ini harusnya define your function here. Jadi harus ditulis di sini ya. Eh, if x lebih besar nol, return x. Walah, oke. Else return no. Cobaan nih, percobaan. Ini percobaan ya. Invalid syntax. Oke, ini nggak usah pakai ini. Coba, mau nggak? Tahu deh, harusnya. Nah, ini saya pengen, ini percobaan ya, kalau ada yang tahu caranya pakai Gemini di sini gimana coba? Bentar, ini di sini coba saya explain code. Bentar. Revision ini harusnya nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah. Menurut ini nggak ada yang salah sih, tapi kayak coba gimana caranya fix error. Else, oh kurang titik dua. Oke, accept. Oke, coba kurang titik dua ya. Coba kita jalanin. Oh benar. Kurang titik dua, saudara-saudara. Jadi tadi fix error aja sih. Coba kalau saya masukin dua, kalau ini saya ganti jadi gini doang, nggak pakai print, dua. Kalau ini saya ganti minus 10, nol harusnya keluarnya. Oke, benar. Jadi harus ada titik duanya aja. Oke, maklum. Jarang ngoding Python yang kayak gini ya. Jadi biasanya ngodingnya pakai ini ya. eh bahasa saya lebih banyak pakai C sih sebenarnya. Jadi ini tadi pakai C tadi. Oke, Euclidean norm itu buat apaan? Saya nggak tahu. Coba nggak usah dulu ya. Ini maksimum vektor, bubble sort buat sorting.
Tapi kita harus eh, oh ini exercise semua. Ini kita exercise buat bikin ininya ya, buat bikin fungsinya, write your function here, supaya keluarnya ini kayak gini ya. Jadi ini tadi tugas nih sebenarnya nggak sengaja gue ngerjain tugasnya ya nggak apa-apa lah, nasib. Nah sekarang kita masuk ke NumPy. Tapi ini bisa diobok-obok yang di atas. Oke. Masuk ke NumPy, kita bisa import dan dikenal sebagai NP. Kemudian kita bisa dapetin array, ini satu vektor aja. Satu kali N kali satu, satu kali N. Jadi vektornya bisa berapa banyak. Ini isinya satu 2 3, keluarin kayak gini. It's, oh, harus di atasnya harus jalanin dulu, minta maaf belum jalanin. Udah jalan. Jadi NP udah dikenalin, sekarang baru kita jalan di sini, baru dia keluar. Oke. Kita punya satu array yang ininya barisnya cuma satu, kolomnya ada tiga. Sekarang kita punya array yang barisnya ada dua, kolomnya jadi apa? Barisnya dua, kolomnya ada tiga. Oke. Jadi barisnya ada dua, kolomnya tiga. Oke. Eh, kita bisa akses eh, satu kali yang koordinatnya satu dua, jadi satu dua. Jadi dia dari gimana cara ngelihatnya ya? Satu, ini nomor dua. Oh, satunya di sini. Oh, dia enam. Ini dia enam. Kalau saya ganti jadi eh, dua dua, mabok. Oh, nol. Sorry, salah. Tiga. Sini ya. Jadi 012. 012, array 0, array 1. Apa? Baris 0, baris 1, kolomnya 012. Jadi cara cara ngelihatnya kayak gitu ya. Oke. Kalau dia 00 berarti 1 harusnya. Kalau di sini 00, jadi ini yang keluar yang sebelah sini 1. Coba kita jalanin. 1 dia keluar yang benar. Oke. Kita juga bisa dapetin baris kalau satu adalah 456, 456, kalau nol adalah yang atasnya. Satu 2 3. Oke. Kita juga bisa print dari eh, kolomnya aja. Nih 36. Kolom nomor 2. Kalau kita kolom nomor satu berarti 2 sama 5. 25. Kalau kita kolom nomor nol berarti 14. Oke. Nah, ini yang harus saya ngapal-ngapalin format-format yang seperti ininya nih. Ini rada-rada horor ngapalinnya. Oke. Sarannya sih coba-coba. Dan jangan khawatir, ya mungkin kalau masih muda masih gampang ingatnya. Kalau saya kadang-kadang udah lupa-lupa. Formatnya seperti apa, ini maksudnya apa sih? Gitu. Oke. Eh, My array shape tuh dari mana dia dapetnya? Oh, shape-nya. Sorry, sorry. Shape-nya tuh ini ya. eh Shape-nya itu ini tiga. Yang ini dua kali tiga. Dua, tiga. Kalau mau gombal bisa ditambahin sih sebetulnya. Oke, ya udah. Ini yang ini. Shape ini maksudnya ini ada berapa? Kolomnya ada berapa? Tapi kalau satu ya dia buang satunya. Oke.
Tipenya apa? Kelihatan integer 64 bit. eh, Kita bisa rubah jadi floating point. Jadi kalau kita rubah kayak gini, dia jadi floating point. Oke. Sekarang kita bisa bikin array nol, nol semua, zero array. Kita bisa bikin array 5 kayak gini, di range 5. Eh, Kita bisa print dari nomor, ini ada 5, 0, 1, 2, 3. 5 mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini mulai dari 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau ini saya ganti 6 gimana? Mau nggak? Kalau ini 10 gimana? Karena ini range-nya ya. Range-nya kan dari atas sini tadi. Mana tadi? Nah, ini range. Range 3 sampai 10. Ini range-nya 5 mulai dari 0, 0 sampai 5. Tapi kalau 3 sampai 10, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Oke. Eh, Dia 0 sampai 1. Oke. Linear space. Oke. Mainan kayak ginian itu lumayan, oke, mungkin jarang kalau belum pernah ngoding, apa sih namanya? Ngoding numerik, seringkali kita nggak tahu apa fungsinya mainan dengan matriks-matriks seperti ini. Jadi ini kalau kita lihat, kalau kita perhatiin ini semuanya matriks nih banyaknya. Matriks satu kali berapa, ini kemudian 2 kali 3 ya. 1 kali 3, 2 kali 3. Di sini matriksnya 2 kali 3 juga. Ini 1 kali 4, ini 1 kali berapa, ini berapa kali berapa ini matriksnya. Nah, kalau udah mainan matriks ini, waktu kita mainan ngolah data, itu semuanya isinya matriks sebetulnya. Jadi kita numpi ini dipakai karena kita akan mainan dengan matriks semua. Cuman kita tidak make numpinya langsung. Biasanya kita udah make sesuatu yang lebih sederhana. Jadi kita bisa pakai Panda yang lebih sederhana, supaya matriksnya nggak kelihatan. Jadi sebenarnya yang kita proses datanya berbentuk matriks. Jadi NumPy itu kayaknya buat disiapin supaya bisa ngoperasin matriks di bawahnya, di layer bawah. Oke. Cuma nanti kita mainnya di layer atasnya. Yang atasnya banget itu keras. Pakai neural network keras segala macam di atasnya sekali. Tapi di bawahnya matriks semua sebetulnya. Oke. Nah, ini mulai nah ini penambahan. Array 2 tambah array A sama array B. Kalau ditambahin 1 tambah 4 5. 2 tambah 5 7. 3 tambah ini 9, ini tambah. Kalau dikali, kalau kali biasanya harus nggak bisa kayak gini sih arraynya. Arraynya harusnya kebalik ke bawah dia, yang satunya lagi. Coba ini error kali. Oh mau, ya udah dia mau berarti. Kalau dibagi gimana? Oh mau, oke. Jadi mau 1 bagi 4 seperempat, 2 bagi 5 4 0,4, 3 kali 6 0,5. Jadi bisa di obok-obok kayak gini ya. Oke. Nah, pada saat kita mainan ini, kita mainannya looping, waktu proses itu ngeloop. Jadi ini array A ini dibikin, array out, array outnya dibikin 0 dulu. Oke, oke. Kemudian A dan B-nya diambil dari atas, terus kita tambahin satu-satu. Ini sebenarnya bisa kayak gini, tapi ini kalau dikerjain pakai looping. Oke. Bisa kayak gini atau pakai loop. Nah, ini ngomong jujur dulu. Saya waktu ngerjain S2, saya pakai yang ini.
Pada zaman dulu kala ini nggak ada. Jadi ini nggak ada. Jadi kepaksa saya harus ngerjainnya kayak gini waktu S2. Jadi sengsara sih dulunya. Bayangin kita harus bikin program buat persamaan diferensial. Jadi ini persamaan diferensial dimasukin ke dalam array. Nah, pening kepala dah. Persamaan diferensial sebetulnya namanya difference itu eh, pengurangan apa difference itu apa ya perbedaan. Jadi kita Delta, kurangi delta. delta betul. Jadi delta dari nilai yang di depan dikurangin yang belakang atau nilai belakang kurangin depan. Itu deltanya. Jadi kita harus ngerjainnya kayak gini zaman dulu kala. Diferensialnya kayak gitu. Parah banget sih asli. Tapi ya udah, itu saya buat bikin perhitungan model buat dioda laser. Jadi ngitung dioda laser, kalau dikasih tegangan dia akan keluar arusnya berapa segala macam. Si dioda lasernya dihitung beneran. Ini kebetulan masih dua dimensi ya. Satu dimensi, bukan dua dimensi. Satu dimensi dihitung. Kemudian persamaan diferensialnya dari situ bisa ketahuan nanti arusnya bisa berapa segala macam. Itu. Tapi mabok sih dulu. Jadi ini persamaan fisika dimasukin ke dalam, jadi persamaan fisika, tapi kita nanti per titik itu kita tahu jumlah elektron sama hole-nya di situ plus minusnya ada berapa, nanti dimasukin, nanti dihitung semuanya. Itu ceritanya. Jadi ini zaman dulu kayak gini, sekarang udah hidupnya enak, gitu ya. Nah, ini kita cari sinusnya ya, sinus dari array yang ini nih. Sinus. Nah, sinus ini, sin ini biasanya dia bukan pakai derajat. Jadi dia makanya radian, radian variabelnya gitu. Kemungkinan besar nih radian nih, oke, variabelnya. Tapi ya ini mah buat. Jadi kalau kita punya nilainya, tadi ngambil array A ya, array A yang ini. Kalau kita ambil array B, dia coba kita run dulu ya. Dia dapat segini. Kalau kita ganti jadi B, ini berubah. Karena B-nya ada yang bawah, dia ambil yang nilai yang bawah 456 ya. Ini sinus dari nilai tadi. Oke. Tapi sinusnya dalam eh, radian ya, Mang. Jadi pakai pi, pi, bukan 360 derajat. Biasanya dia radian nih kalau udah kayak gini. Oke. Kalau dot, nah ini dot itu perkaliannya gimana perkaliannya? Ini perkalian matriks sih sebenarnya. Kalau dot itu, bentar. Kalau dia matriksnya ke bawah, ini ada tiga variabel ntar. Tapi kalau dot itu kenapa jadi satu ya? Lupa. Ini dot itu perkalian sih sebenarnya. Tapi antara dua matriks. Jadi matriksnya dikaliin. Nah ini, oke. Ini 5 kali 3, 3 kali 4. Dot produknya. Ini perkalian dua matriks, 5 kali 3 kali 3 kali 4. Hasilnya kayak gini. Coba ini kalau saya, ini kasihnya dia random ya. Random. Coba saya kasih misalnya eh, 1 kali 1, keluarnya berapa ya? Satu harusnya. Iyalah, matriksnya 1 kali 1 ya satu. Coba 1 kali 2, ini 2 kali 1. Jadi matriksnya tegak lurus satu sama lain ya. Satu 1 kali 2, satu 2 kali 1. Harusnya keluarnya kok satu ya? Wah, kenapa cuma satu? Nggak tahu. Udah lama nggak megang matriks. Jadi ini harus dilihat lagi fungsi dot itu seperti apa. Ya, kalau paling gampang sih caranya kayak gini. Kalau udah lupa, ini kayak saya lagi lupa, copy aja masukin ke ChatGPT. Oke, terangkan, lu terangin aja. Dua kolom. Ini dapat, ini 2 kali. Oh,
Ini dua kali satu. Yang satu lagi satu baris dua kolom. Yang ini dua baris, ini dua baris ya. Kolomnya ini atas bawah nih. Kalau dalam matriks ini atas bawah ya. Ini atasnya 1,2, bawahnya minus. Kalau di dot, eh, jumlah kolom A sama dengan baris. Maka perkalian valid. Hasilnya array karena baris satu dengan kolom satu. Contoh hitungannya kayak gini. Oh, oke. Ini hasilnya. Jadi emang satu biji. Jadi harus baca. Kalau nggak ngerti, baca di sini. Kenapa dia jadinya cuma tinggal satu. Itu ya. Ini karena jadi harus kolom A harus sama dengan baris B. Oke. Cuman dia ngambilnya karena dia satu kali satu keluarnya satu. Oke. Terus 0,74 tuh nih dikaliin sama 1,2. Nih 0,74 kali 1,2 terus 0,19 dikali sama minus 0,3 terus dijumlahin dapat satu. Kira-kira gitu. Oke, dot tuh dot produk ya. Itu matriks sih. Oke, ini beres. Ini udah dot bisa. Kalau transpose itu kita balikin matriks. Eh, eh, bisa nggak? Coba nih, coba saya ini dulu ya. Array A, saya print dulu. Oke, iyalah. Ini array A tuh yang ini ya. 0,13 sama 0,86. Array A yang ini. Oke. Kalau di transpose, array A-nya di transpose, T itu transpose dibalik sama dia, ininya ini jadi yang baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kira-kira kayak gitu. Jadi matriksnya diputer. Kalau di orange ada fungsi transpose. Nah, ini balik dia. Jadi tadinya dia datar, sekarang dia turun jadi vertikal. Jadi ini ada di atas, ininya ada di bawah. Ini ada di bawah sini nih. Oke. Kalau kita mau coba, kalau B-nya berapa nih? B, ini B-nya. Kalau di transpose, ini kan kondisi dia 21 ya. Jadi kolom kolomnya satu, barisnya dua. Ini baris kali kolom ya. Jadi barisnya dua, kolomnya satu. Ini baris kolom. Kalau di transpose, ini langsung ini B-nya kita transpose ya. B-nya di transpose. Jadi harusnya dia akan jadi datar. Jadi datar dia sekarang. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita bisa pakai NumPy, kita bisa motong-motong, bisa segala macam. Eh, kita arrange 5 sampai ke belakang ini kita pengennya 10, kita ambil 5 yang belakang. Ini caranya gini ya. Oke. Kalau saya akan ganti ini jadi 20, dia sampai ke belakang sampai 19. Oke. Kalau di sini saya ganti jadi 8 sampai 7. Ini kalau 5-nya saya ganti jadi 2, dia jadi mulai 2. Oke. Jadi silakan ini ini ngomong jujur dulu ya. Kalau yang normal mainan kayak ginian susah, males banget. Cuman kita harus
kalau kita lagi mainan apa data science numerik apa segala macam, ini kepake banget sih. Cuman ya zaman dulu hidupnya susah. Ini sekarang enak banget sih, pakai Numpi kayak gini enak banget. Oke. Eh, Kalau kita pengen X mask hanya X yang lebih besar 5 kayak gini. Kalau misalnya ini sampai 7 berarti dia harus 6 aja. Kalau kita bikin sampai 4 harusnya nggak ada. Jahat ya gue. Kan kosong, arraynya kosong. Karena nggak ada angkanya yang di atas 5. Oke. Kalau 6, 5 keluar. 5 keluar. Oke. Jadi kayak gitulah mainannya. Oke. Ini PR-nya. Eh, Relu Numpi pengennya dikeluarin 1 - 3 2,5. Ini PR aja, nggak mau saya kerjain, males ntar harus mikir. Paling gampang copy paste aja. Oke, Numpi udah beres. Numpi banyak dipakai di sini. Eh, yang lain lagi yang sering kita pakai adalah Matplot. Matplot ini buat ngeplot nilai. Kalau yang ini adalah plot gambar. Paling gampang kalau udah mainan matplot segala macam sih cari contoh kopas. Gitu aja sih sebenarnya. Ini kita plot X dari -3 sampai 3. Terus kita pengen ada 100 nilai di sini. Ini ada 100 biji ini nilainya. Dan kita jadi X-nya antara -3 sampai 3, ini hanya ada 100. Jadi X value-nya yang ini plotnya di sini X value. Terus Y-nya adalah sinus dari X value, dikasih label sinusoid. Nih labelnya sinusoid di sini, sinusoid. X label X, Y labelnya sin X, kemudian di sininya matplot example, location legend upper left. Oke, sekarang kalau saya ganti, ini jangan sin X, saya ganti jadi cos X. Oke, saya run. Oke, ini berubah jadi cos. Tadi sin ya, kita cos. Kalau mau yang gombal kita tang. Wes, kacau dah. Ini tangan. Oke. Tapi ini harus diganti. Ini masih sinus semua ya. Ini ganti harusnya. Tapi kira-kira kita bisa ngeplotnya seenak-seenak jidat. Tergantung nanti fungsinya mau fungsi apa yang kita pakai di sini. Oke. Kalau mau digombalin juga bisa juga gini sih. Eh, ini kita coba ya. X value kuadrat. Oke. Coba kalau X value kuadrat jadinya kayak gimana? Oke, jadi kayak gini dia. Jadi eh, kuadrat kayak gini ya. Kalau kita tambahin kayak gini fungsinya plus X values, oke, kayak gimana dia? Kira-kira mirip kuadrat juga, tapi dia geser, shift, bergeser ke sini. Oke, jadi ini fungsinya bisa kita ganti-ganti. Fungsi Y-nya bisa seenak jidat kita ganti-ganti di sebelah sini. Oke, terus kita juga yang ini yang banyak sekali dipakai. Saya banyak pakai scatter plot sih sebenarnya. Karena data kita random banget, ya udah mainnya scatter plot. Ini kalau kita lihat ini kayaknya kayak fungsi ini ya. Oh, bener iris. Saya udah curiga nih kayaknya iris deh. Untuk mainan ini kebetulan dia nyiapin dataset. Jadi yang kalau kita udah pernah pakai Orange, pindah ke Python, datasetnya sebetulnya diambil dari sklearn ini. SK tuh Science Kit Learn. Di sini udah disiapin dataset. Salah satunya adalah Iris datasetnya. Oke, dia bisa
Oh, dia kelas 0, kelas 1, kelas 2. Ini Y-nya ya, Y0, Y1, Y2. Y0, Y1, Y2 itu eh, ini kayaknya ya yang satu Iris setosa, Sarus virginica, Iris apalah ada tiga Iris itu. Oke, jadi bentuknya kayak gini. Coba saya pengen tahu Escalon datasetnya isinya apa aja. Coba di sini aja ya. Apa saja Escalon dataset yang ada. Oke, Iris ada. Nah, ini ada tulisan angka. Ini kalau kita mau mainan machine learning. Oke. Kalau Iris itu bunga, kita tahu. Empat fitur, ada sepal length, sepal width, ada petal length, petal width. Jadi fiturnya ada empat, kelasnya ada tiga. Iris setosa, Iris virginica, Iris versicolor. Jadi ini bawaannya dia yang sering dipakai. Oh, ada lumayan ya. Ini belum pernah, jarang saya pakai nih. Ini lumayan seru nih kayaknya buat dipakai. Ini wine, eh, data kimia wine Italia ada tiga kelas. Ini ada kanker payudara, ini ada diabetes, ini ada multivariabel mengenai kebugaran fisik. Nah, kalau kita perhatiin, ini tiga ini kedokteran. Oke, yang tiga ini bukan kedokteran. Jadi kenapa banyak sekali jadi kalau mau jujur sih, yang banyak mainan machine learning itu dokter. Jadi statistik banyak munculnya dari dunia kedokteran karena mereka mainnya statistik banget sih sebenarnya kalau kedokteran. Jadi kedokteran itu bukan ilmu pasti sih sebenarnya, dia mainnya statistik. Probabilitas statistiknya kayak gimana? Nah ini dia dari kayak gini dia bisa analisa. Jadi dia analisa mainnya main statistik banget. Kemudian yang akan kerasa banget adalah di sini juga. Ini sebenarnya pengenalan dari eh, ini namanya pengenalan gambar ya. Jadi gambarnya kan ini digit angka pakai tulisan tangan. Pixelnya 8 kali 8. Nah, ini ditarik supaya bisa jadi angka beneran. Kira-kira kayak gitu. Oh, ini diunduh dari internet. Ini yang bawaan langsung ya. Ini bawaan dari SK Learn, Science Kit Learn ini punya dataset bawaan. Ini ada 6 ini tadi. Gitu ya. Nah, kalau mau main-main nanti bisa dimainin dari situ sih. Nah, caranya from import load iris, terus nanti di load ke XY. X-nya ada kelas satu, kelas nol, kelas satu, kelas 2. Ini masing-masing ini Y. Untuk Y0, Y1, Y2. Ini formatnya rada gombal banget nih. Saya masih belum biasa sih sebenarnya. Ini jujur dulu. Saya belum biasa pakai Python, tapi saya tahu Python tuh kayaknya lebih enak daripada C dan teman-temannya. Jadi formatnya rada-rada tidak manusiawi kayak gini kalau kita nggak tahu. Oke. Jadi formatnya kayak gini, ini buat ngeplotnya aja sih. Oke. Tapi yang bahayanya dari sini harus harus ini X-nya di mana, Y sama ini kalau dalam bahasanya Excel ini di pivot. Ini pivoting sih. Kalau Excel ya. Excel pivot dia ngambil eh, yang variabel Y-nya tertentu. Oke, jadi di filter. Pivot itu filter lah. Diambil hanya yang Y-nya 0, Y-nya 1, Y-nya 2. Oh, ternyata variabelnya Y0, 1, 2 sih. Oke, ini bisa diklik. Ini ngeload doang. Kalau mau ngeprintnya harus pakai perintah print ini. Ini coba kita global dulu ya. Ini saya nggak tahu. Kita percobaan aja. Eh, Copy cell. Kita mainnya ChatGPT ya. Buatkan source code untuk print digit tertentu dari eh,
Python. Jadi kita udah load digit, oke. Digit yang ingin ditampilkan adalah yang 5. Oke, kita cobain ini ya. Percobaan nggak tahu bisa apa kagak. Jadi sebenarnya PR yang diminta kan kayak gini sih sebenarnya kalau kita lihat. RP for classify sample, buat classify sample ini ya berarti kita perlu ngelihat ya digitnya seperti apa. Jadi caranya ya udah ditambahin aja source code-nya. Code-nya kita tambahin, klik kanan copy, masukin ke sini. Mana dia? Ini lama-lama saya bikin bukunya juga sih. Oke, ini percobaan aja. Jadi pertama harus import matplotlib-nya, dikenal sebagai PLT. Kemudian dataset dari scikit-learn-nya yang kita ambil yang digit tadi. Load digitnya diambil XY. Uh, kita targetnya digit 5. Oke. Kita print yang sesuai dengan target aja, digit 5 aja. Begitu kita plot di sini ya. Oke, cobain jalanin. Keluar kagak? Ini 5-nya. Ini 8 kali 8 ya. Jadi ada yang kayak gini, nulisnya ada yang kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke. Kalau kita ganti digitnya sama digit 1, ini kayak gini 1. Kalau 2, ini 2. 2-nya jelek-jelek ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita dapat dari sini? Contoh kasusnya adalah pemilu kemarin sih. Jadi pemilu kemarin kejadiannya kira-kira gini kejadiannya. Ini kalau kita perhatiin angka 2 kan seenak jidat nulisnya nih. Ini seenak-enaknya aja orang nulis 2 kan. Jadi kalau seenaknya komputernya kerja keras sih sebenarnya untuk deteksi itu digit apa. Jadi skenario di pemilu kemarin adalah eh, orang nulis aja di apa di papan hasil perhitungannya ditulis di papan di foto. Oke. Nah, tinggal pertanyaannya yang mau konversiin dari angka dari foto itu ke angka siapa? Apakah handphonenya mau konversiin nanti dikirim angkanya ke KPU atau dari handphone dikirim fotonya aja dari KPU dikonversiin ke angkanya. Jadi siapa yang mau ngerjain? Kalau dikerjakan sama handphone, handphonenya kerjanya berat banget sebetulnya. Oke. Dan kita tahu aja handphone relawan apa petugas apa TPS itu kan handphonenya nggak bagus semua, bukan handphone yang paling canggih di dunia kan. Maklum mereka juga orang rakyat biasa, bukan keluarganya presiden gitu yang handphonenya bagus-bagus. Ya udah, akhirnya dikirimin ke KPU. Udah gitu fotonya banyak yang salah-salah. Udah gitu akhirnya angkanya jadi salah. Jadi kira-kira ini isunya ini sih sebenarnya. Eh, Solusinya sebenarnya gampang sih. Jangan pakai ini. Jangan jadi ini sebagai foto itu sebagai apa bukti. Oke. Kalau mau dibikin angka jadi apa foto jadi angka bisa dikerjain. Cuman kalau kita-kita yang orang lapangan yang simpel-simpel aja, yang kita kerjain cuman ini aja sih. Petugas data entry nulis ngetik angkanya. Itu lebih lebih presisi sih sebenarnya. Dengan harapan si petugas itu jujur ya, tidak merubah angka. Kalau merubah angka berabe, makanya biasanya kita masukin dua-duanya. Lu silahkan ngetik angkanya, tapi lu upload fotonya juga. Jadi nanti di KPU-nya bisa dikonversiin jadi dari foto ke angka, nanti dicek hasilnya sama yang di entry sama petugas sama enggak. Kalau beda, kita lihat fotonya, masalahnya di mana gitu. Kalau kemarin betul-betul proses
konversinya dilakukan oleh komputer semua. Jadi kalau ada yang salah sudut ngambil gambar segala macam bisa kacau sih. Itu kira-kira beres ya. Jadi dia ada berapa? Ada 10. Masing-masing sampel ada 10. 10 kali 10 berarti seratusan gambar. Itu kira-kira. Oke, keren. Ini kita ngerubah source code ya. Udah, ini udah. Oke. Jadi kira-kira gini caranya. Nah, sekarang saya punya 30 menit lagi. Ini kasih overview aja. Jadi mudah-mudahan nanti belajarnya tekniknya seperti ini. Kita bisa belajar mainan numpi, bisa belajar mainan eh, ngeplot. Ini masih 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 numpi sih, pakai NP doang ya. Oh, ini ada Science Kit Learn library-nya. Oke. Nah, dari situ nanti mulai masuk ke yang sini. Oke, ini bisa diobok-obok, dilihat-lihat. Cuman kita masuk ke sini buat ngambil data, visualisasi data. Oke, kalau yang BigQuery ini mungkin agak nggak dipakai buat kita yang orang biasa, karena ini biasanya masuk ke data yang gede-gede. Oke. Nah, kemudian yang banyak, jadi ini cuman di data science kita mainannya buat load data, akses ke Google Storage, oke, terus visualisasi data, terus yang ini enggak, ini mungkin ke database, database-nya ya pakai SQLite atau apalah. Ini ya, kalau ini udah beres, baru kita pindah ke Panda dan teman-temannya buat machine learning. Jadi di sini makainya machine learning. Yang di sini yang dipakai buat main neural network dan teman-temannya di sini. Di sini ada full course, coba lihat full course-nya. Ada crash course. Sarannya dicoba aja lihat sini. Saya juga masih harus ngalokasin waktu buat mainan di sini juga. Soalnya saya waktu itu belajarnya make TensorFlow yang versi pertamanya. Sekarang udah ganti, versinya udah versi 2 kalau nggak salah. Jadi udah mulai beda. Jadi perintahnya udah mulai beda. Jadi saya juga mulai pening kepala. Jadi sarannya coba-coba baca ini juga, soalnya perintah-perintahnya udah mulai lain. Gitu. Oke. Jadi ada 2 di sini ya. Sesudah itu, ini kan tadi yang apa Python biasa. Udah gitu mulai masuk ke ngobok-ngobok data. Ini bukan data science ini, data diobok-obok. Kemudian kita masuk machine learning. Oke, sekarang saya akan coba eh, masuk. Coba ini masih gampang nih ya, ngakses ke Google Drive. Oke, ini gimana caranya si Python eh, ngambil data yang ada di Google Drive. Oke, konsekuensinya ini saya harus ini jujur ngajar yang kuliah yang ini saya sambil belajar terus sih sebenarnya. Jadi udah belajar, tahun depannya udah berubah lagi. Alah, sih ya capek banget deh. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu menarik sih. Banyak yang lucu-lucu. Oke, kita kalau masuk Google Drive, jadi kalau ini kan kita akan main sama Google Drive nih, yang ini loading data dari Drive, Sheet, Google Cloud Storage. Paling blow on mah Google Drive kayak gini ya. Oh iya, nih sebelum lupa, ini dosen-dosen, saya dan dosen-dosen lagi mulai bikin buku AI buat SMP, SMP kelas 1 sampai SMA kelas 12. Ini ada SMA kelas 12, semester 1, 2, dan seterusnya. Ini saya buka, ini akan kita lepasin free buat bangsa Indonesia. Oke, ini ngasih cerita aja sih. Nah, kebetulan kita lagi kayak ginian. Nah, ini sebetulnya tadi pagi maunya kita koordinasi sama Pandi. Jadi Pandi rencananya mau ngasih beasiswa ke ITTS. Nggak tahu berapa beasiswanya. Nih ngasih tahu aja bocoran lah. Masih tadinya mau mau ngobrolnya tadi pagi,
Cuman taunya ada satu orang Pandi yang orang pamannya atau pokoknya saudaranya ada yang meninggal. Akhirnya mereka semua ke sana ngelayat ya. Jadi nggak jadi kita ngobrol tadi pagi. Rencananya yang ada di dalam kepala kira-kira gini sih. eh Kita mau nego, ITTS mau nego supaya jadi Pandi kemungkinan akan ngasih beasiswa untuk eh, 2 semester beberapa orang, mungkin nggak semua orang, beberapa orang untuk 2 semester terakhir. Nah, cuman kita negonya gini nih, kita pengen nego supaya sebagian dari uang itu bisa dipakai buat anak-anak ini buat nulis buku gitu. Karena jujur waktu nulis buku dan mau terbit itu butuh biaya paling nggak 3 jutaan kalau pakai di publish. Jadi sebulan terbit tuh di publish tuh 1 bulan 2 bulan udah terbit tuh bukunya. Sementara ITTS anak-anak mahasiswa kan butuh banget supaya bisa cepat. Nah, saran saya kalau mau cepat lulus, coba nulis buku pakai AI. Okay. Akses ke URL ini s.id. It's ya udah balik lagi. S.id free minus UWP ebooks. Ambil di kanan copy. Saya masukin ke chat. Oh, ada 3 chat. Dah, nggak bisa dilihat. Alah, alah, ngeheng, ngeheng, Oh, oke. Nyobain VS Code sesekali biar full ngoding pakai AI, pakai Copilot. Wow, oke. Visual Studio Code, Visual Studio Code ya. Itu buat Windows. Saya mah kagak pakai Windows, lu tahu sendiri. Saruh kelakuan dasar. Oke, ini tolong lihat ini s.id free OWP ebooks. Ini kalau dilihat di sini, oke di sini ada buku teknik cepat menulis buku. Silahkan dibaca di situ. Mana? Teknik PQRST. Ini teknik cepat menulis buku. Silahkan diambil atau saya klik aja dulu ya. Sedang diproses buat dilihat. Nah, nanti Nah, ini teknik cepat nulis buku jurnal dibantu AI. Silahkan dibaca di situ. Oke. Nah, di sini bisa nulis buku cepat. Caranya gimana? Eh, Intinya sih tetap kreativitas ada kita. Kita yang nentuin mau nulis buku apa, segala macam isinya apa, itu kita yang nentuin sih sebenarnya. Nah, dari situ nanti kalau nego kita berhasil sama Pandi, waktu penerbitan bisa dibayarin dari duit Pandi tadi. Kira-kira kayak gitu sih pengennya, cita-citanya. Mudah-mudahan bisa dapat dari Pandi ya. Lumayan juga kalau buat bayar buku 3 juta, 4 juta kan lumayan. Nah, nerbitinya nanti negonya ke sini sih, dipublish. Jadi ini ada penerbitan namanya Dipublish, lokasinya di Jogja. Oke, ini penerbit Dipublish Jogja. Oke, ini saya lagi nerbitin satu buku di Dipublish sih. Eh, Lumayan negonya sekitar sebulanan lah, sebulan tapi bukunya udah mau terbit sih sekarang. Oke. Eh, Layout apa cover dia yang bikin, naskah kita sih. Terus nanti segala macamnya dia yang benerin lagi. Jadi dari kita dia akan benerin semuanya. Terus diterbitin. Kalau yang 3 jutaan, nah ini yang kita ambil yang ini sih sebenarnya. Kalau yang ini kayaknya revisi susah. Revisi susah maksudnya apa sih? Pokoknya pas dinego-nego tuh akhirnya 2, sekian lah. Ini kan 2,3 ya. Jadi dapat 25 buku lah, kira-kira kayak gitulah. Desain cover dia yang bikin, desain cover, layout naskah dia yang bikin, proofreading apa segala macam. Yang penting dapat ISBN. Oke, dapat ISBN. Yang pentingnya itu sih.
Oke. Nah, udah gitu jadi dalam waktu 2 bulan buku selesai bisa dijadiin pengganti skripsi sih gitu. Jadi sarannya mulai nulis buku, masukin kayak ginian, ya udah skripsi beres. Ini contoh yang kemarin yang skripsinya, ini cerita aja kemarin Fatah. Ujiannya bukan ujian sih Fatah kemarin sih. Uji, si Pak Taufik cuma nanyain aja akhirnya. Tah, di Taiwan lagi ngapain nih sekarang? Penelitiannya apaan? Jadi bukan ngobrolin skripsi sih, bukan. Jadi udah kayak gitu aja. Heidi juga santai banget sih ujiannya. Jadi kalau udah buku, apalagi udah diterima kayak Fatah S2 di luar, ya udah pertanyaannya udah gombal-gombal semua sih. Itu. Jadi saran saya mulai dari sekarang nulis, bacanya buku yang ini tadi ya, mana tadi? Nah ini, nih tolong dibaca aja ini. Ini baca sepintas, paling baca sepintas juga langsung bisa lah. Ini saya bikin hampir 100 halaman lebih sih. Tuh 140 halaman. Nulisnya sih panjang, orang kita bikinnya juga pakai AI. Cepet lah nulis buku kayak gini cuma 12 jam, 8 jam sih. Waktu nulis buku ini cuma 8 jam sih. Selesai. Oke. Kalau lihat kan lumayan bagus ya. Karena pakai AI semua ini mah. Cuman saya baca, saya ngeditnya gila. Untuk satu subbab itu 3-4 prompt. Jadi ini bukan satu prompt jadi enggak. 3-4 prompt baru jadi kayak gitu. Gitu ya. Oke. Tolong dikerjain supaya nanti bukunya banyak, bisa supaya cepat. Nah ini saya kasih lihat. Ini Diknas karena arahan dari Wakil Presiden Bapak Gibran, dia pengen supaya AI masuk ke sekolah, mulai dari SD kelas 5 sebetulnya. SD kelas 5 6, terus SMP, SMA ada AI, termasuk SMK ada AI masuk sekolah. Diknasnya lagi nulis. Udah gitu kita dari ITTS punya inisiatif buat nulis. Ini saya kasih lihat aja misalnya SMP semester kelas 7 semester 1. Ini bukunya. Ini bukunya masih orek-orekan kategorinya. Ini kategorinya orek-orekan buat ini kelihatan orek-orekan sih sebenarnya belum jadi ya. Tapi udah mulai kelihatan ininya. Ini bukunya. Eh, ini ada tujuan pembelajaran, peta konsep, persepsi, terus ada penjelasan, contoh kasus apa. Ini masing-masing formatnya seperti ini. Eh, dan waktu kita nulis, saya mulai ngerasa ini kayaknya susah deh. Guru-guru nggak ada yang ngerti. Jadi waktu nulis kerasa kayaknya gurunya bakal masalah di kalau kita pakai di Republik Indonesia. Parah. Ini udah soal udah dikasih. Cuman soalnya harus saya kasih jawaban kepaksa. Soalnya pasti gurunya bisa salah. Jadi jawabannya saya kasih juga. Ini ini dosen-dosen pada lagi ngerjain sih. Jadi ini kita ngerjain ini rame-rame di sini sih. Di mana sih namanya? Di Google Doc itu ya. Ini masih belum di-expand, jadi masih penjelasan konsepnya masih kayak gini doang. Nantinya akan ada beberapa paragraf jelasin itu, jadi bentuknya lebih kata-kata sama gambar lah. Cuman nggak bisa terlalu detail ke dalam ya. Eh, Ini masalah dekomposisi ya. Ini kan ada computational thinking, decomposition, mengurai masalah. Jadi teknik proses membuat mie instan. Ambil mie, rebus air, masukkan mie ke dalam air mendidih, siapkan bumbu, tiriskan, campurkan mie ke bumbu, sajikan. Itu namanya dekomposisi. Itu bagian dari computational thinking. Oke, lagi dibikin ya bukunya buat SMP sama SMA. Jadi adik-adik kelas Anda itu bakal lebih pintar daripada lu pada lah kira-kira. Oke, sekarang jam 20.37. Oke, sekarang saya akan global aja karena waktu paling cuma sekitar 5 menit, 10 menitan lagi. Saya akan balik lagi ke mana tadi teh? Ini tutup dulu, ini tutup, ini tutup, ini tutup, tutup. Oke. Data science sudah kebayang. Data science yang buat generate ini sama plot. Machine learning. Nah, di sini banyak banget pilihannya sih sebenarnya. Paling gombal adalah buat
yang ini linear regression ini yang paling gombal banget. Oke, tapi intinya ada di bentar, waktu bikin model. Mana dia modelnya? Oh, oke. Oh, nggak ada. Bikin ininya sih, kerasnya. TensorFlow, building model. Ini kita nentuin ininya. Oh, bikin modelnya cuma gini doang ya. Wah, ini mah TensorFlow yang sederhana. Ini machine learning. Ya udah benar machine learning. Ini machine learning aja. Oh, oke, ini machine learning doang. Modelnya cuma gini aja ya. Oke, ini modelnya machine learning. Dia nggak ada kerasnya sih sebenarnya. Oke, masih kayak ginian semua. Berarti harus saya masukin. Tapi ini belum tentu jalan kalau sekarang. Di sini masuk ke Ono Center, keras. Jadi mungkin waktu-waktu yang lain saya akan coba kasih lihat. Oh, ini buat diabetes. Saya kasih ini buat ini ya, datasetnya dia. Nah, waktu kita bikin model kayak gini sih. Oke. Tapi ini pakai keras. Keras kita bisa mendefinisikan layer-layernya. Ini layernya. Ini layer. Oke. Jadi kalau kita ini bentuknya berurut sequential, eh, ada 12 input, eh, pakai activation layer ReLU. Jadi bentuknya kalau udah main neural network kayak gini. Sorry, dibuang dulu. Ini sambil saya lagi nyari ini sebenarnya teknik ngajar yang paling gampang kayak gimana sih. Makanya kemarin berapa kali kan gagal-gagal. Soalnya salah nyari. Jadi kalau udah mainan keras, kita bisa mendefinisikan layer-layer ini. Ada berapa, terus activation functionnya apa, segala macam kita bisa definisikan. Cara definisikannya kayak gini sih sebenarnya. Oke. Jadi mau ada berapa layer ya udah gitu. Kemudian kalau di keras, ini modelnya harus di-compile. Jadi di-compile, oke. Jadi kita compile, terus kita harus ngasih tahu objektifnya kayak gimana. Misalnya metrik buat ngasih tahu bahwa dia itu sudah berhasil atau enggak lewat akurasi. Terus ngitung errornya dari mana. Terus caranya menggerakkan si model. Jadi kan model kalau kita ingat kan variabelnya AX plus B sama dengan Y. Jadi kita rubah A sama B-nya. Kita rubah, terutama kalau di sini A-nya doang sih. Karena B-nya itu udah fix. Dia pakai relu atau apa segala macam. Jadi B-nya relatif fix pakai activation function. Tinggal kita rubah A-nya aja. Jadi ini untuk perubahannya dia pakai cara seperti apa. Di sini istilahnya dia adalah optimizer. Jadi dia yang mengoptimasi supaya garis gradiennya itu bagus. Dia ada Adam, ada stochastic gradient descent. Jadi gradiennya itu descent itu apa mengecil, tapi stochastic itu random ya. Jadi dia akan secara random berusaha untuk dapetin nilai A-nya, gradiennya tadi. Yang ini yang dipilihnya Adam. Oke. Udah dapat modelnya, kita bisa fit ke modelnya.
mau berapa kali fitnya, kira-kira kayak gitu sih. Oke, Oke mungkin minggu depan saya akan coba masuk ke sini lagi. Jadi Python udah beres, kita minggu depan akan coba masukin ke mudah-mudahan dapetin materi yang bagus nih. Ini saya lupa nyatet ya. Jadi ntar harusnya saya catet-catetin waktu ngajar sambil dicatat ya. Ini jujur objektifnya buat bikin buku sih sebenarnya. Jadi sambil ngajar, sambil eksperimen, sambil nyatet, ujungnya bikin buku. Nah ini kalau yang udah jadinya mah kayak gini nih. Ini yang udah jadi, ini bikin model, kita compile, itu model aja ya. Dan dari dataset ini, X sama Y, kita dapetin A dan B-nya. Jadi yang fit model, jadi ini kan algoritma buat dapetin A dan B. Yang ini ya, keras model ini buat dapetin A dan B. Kemudian dari dataset, kita fit supaya A dan B-nya keluar. Itu udah keluar, ya udah kita kasih tahu di akurasinya berapa, berapa persen, itu selesai. Jadi programnya sependek ini sih sebenarnya main-mainannya. Cuman yang seru di sini adalah harus dapetin dataset yang ini. Nah, datasetnya itu mungkin nanti kita makainya pakai yang punya uh, Science Kit dataset gitu. Harus dirubah nih. Codingnya harus dirubah dikit. Gitu. Udah siap? Oke. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan Zoom-nya ini sampai error 20 menitan gitu. Parah banget ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ini Prof. sama-sama. Ini motivasinya ke wawancara. Mana Zoom-nya? Oh, ini stop dulu ya. Oke, thank you, thank you, thank you, thank you.